Halo semuanya, kembali lagi dengan saya msrhardtobeer.com, recording on the go. Pada video sebelumnya saya sudah berbagi tentang peralatan untuk podcast outdoor ya, dimana kita merekam podcast. Waktu itu adalah podcast dakwah, dan kita rekam di tempat yang sangat bising, yaitu di pinggir jalan. Dan kali ini saya akan membahas tentang gimana sih pemrosesan audio podcast ini, gimana caranya. Nah, di sini saya sudah membuka project di Audacity ya, di software di Digital Audio Workstation Audacity. Dan audio ini berbeda dengan audio yang saya rekam kemarin, karena audio yang saya rekam kemarin sudah saya proses sebelumnya, dan ini merupakan sampel audio yang baru. Oke, langsung saja saya akan jelaskan satu persatu pemrosesan audio rekaman podcast ini. Oke, yang pertama adalah hasil rekaman. Kita bisa lihat ya di sini, dan mungkin ada sedikit clipping di sini ya. Oke, kita coba dengerin ya. Allah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Oke, ini bagian awal. Di sini kenapa kok ada yang kecil sinyalnya, ada yang gede? Nah, biasa ya. Kalau si pembicara itu kadang deket sama mikrofon, kadang juga jauh, kadang dia ngomongnya kenceng, kadang juga dia ngomongnya rendah. Maka di sini waveformnya ada yang kenceng, ada juga yang rendah. Oke, coba kita dengerin yang bagian clipping ini. Betapa cintanya baginda Nabi SAW kepada umatnya sampai dia berani menawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bersumpah, wallahi la ardo. Oke. Jadi biasa ya waktu misal waktu klimak atau waktu emotional moment, pasti orang itu akan bersuara mungkin bisa lebih keras atau bisa lebih pelan. Nah, ini normal dan manusiawi. Oke, kita langsung lanjut ke prosesnya. Baik, proses pertama kali yang saya lakukan adalah dengan membersihkan static noise, yaitu adalah noise yang dia itu dikarenakan mungkin pemasangan instalasi mungkin mikrofon atau mixernya dia terjadi grounding atau semacamnya, jadi terjadi noise. Nah, mungkin lebih jelasnya akan saya lihatkan di sini. Pertama kita ganti di sini modenya menjadi spektrogram. Nah, kemudian kita zoom. Nah, terlihat di sini ada kayak garis hijau di sini ya, garis tebal di sini, dan ini sama seterusnya sampai akhir. Nah, ini merupakan static noise, dan ini berada di frekuensi 2000 Hz ya. Nah, sebenarnya ini frekuensi yang penting, tapi nggak apa-apa. Pertama saya akan hilangkan ini dulu. Nah, pertama kita lakukan sweeping. Nah, ini dari frekuensi 0 sampai dengan 8000. Kita perkecil aja sampai mungkin 5000. Nah, bagian ini kita seleksi, kemudian kita Ctrl A. Setelah itu efek, cari yang namanya Spectral Edit Parametric EQ. Nah, ini langsung turunkan paling bawah biasa bisa, cuman saya turunkan sampai ke -17, udah cukup. Kemudian klik OK. Nah, dia akan hilang atau paling nggak berkurang gitu. Kita dengerin lagi. Maka Jibril pun kembali melaporkan apa yang disampaikan Rasulullah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah pun merintah. Oke. Nah, selanjutnya kita sweeping lagi, karena ini tadi frekuensinya dari 0 sampai 5000 ya. Kita karena normalnya manusia itu mendengar suara frekuensi dari 20 Hz sampai 20.000 Hz. Normalnya ya. Secara teori normalnya segitu. Barangkali ada yang bisa mendengar di bawah itu atau mungkin di atas itu ya, mungkin telinganya high res ya, high resolution. Oke, sekarang kita lihat 5000. Berarti di sini saya ketikkan 5000 sampai 10.000. Kita lihat ada noise static enggak? Nampaknya tidak ada ya.
Tidak ada adanya background noise ini. Nah, ini nggak masalah. Setelah itu kita lanjut ke range selanjutnya, yaitu adalah 10.000 sampai 15.000. Nampaknya juga aman, ya, tidak ada static noise yang berarti. Kita cek lagi dari range selanjutnya 15.000. Nah, di sini saya buka langsung aja ke 22.000. Oke. Dan nampaknya tidak ada, bersih ya. Oke, langkah selanjutnya. Nah, kita zoom out dulu. Nah, langkah selanjutnya, saya biasanya setelah membersihkan static noise-nya, saya akan melakukan kompresi, di mana di sini ada sinyal yang lemah, ada yang kuat, bahkan ada yang clipping. Nah, kita kompres supaya sinyalnya itu tidak terlalu jauh, dinamikanya tidak terlalu jauh, biar stabil. Langsung saja kita select all, klik di sini, effect, kemudian pilih kompresor. Nah, sebelumnya saya sudah bahas tentang masalah kompresor ini, tapi nggak apa-apa, saya akan bahas lagi di sini. Nah, di kompresor ini ada beberapa settingan yang perlu disetting, yaitu diantaranya, nah biasanya kompresor itu memiliki threshold, tapi ada beberapa juga kompresor yang tidak memiliki threshold, yaitu dengan dia menggunakan semakin banyak inputnya, semakin banyak dia akan terkompres. Nah, kalau di sini karena kita ada threshold, nah kita setting threshold ini. Threshold ini adalah merupakan batas. Threshold itu bahasa Indonesianya batas atas ya, atau apa, kurang tahu. Barangkali ada yang tahu bahasa Indonesia threshold, mungkin bisa komentar di bawah. Nah, threshold ini merupakan batas di mana sinyal audio ketika melewati batas ini, kompresor akan bekerja. Seperti itu. Misal ini saya set minus 14 desibel, berarti ketika sinyal audio melewati minus 14 desibel, kompresor akan bekerja. Nah, kemudian di bawahnya adalah noise floor. Noise floor ini adalah besaran background noise-nya ini berapa desibel. Kemudian di sini ada rasio. Nah, mungkin ada banyak yang masih bingung ya, rasio ini apa, kenapa kok ada 3:1 dan seterusnya. Nah, rasio ini merupakan rasio perbandingan antara sinyal yang melewati threshold dengan kompresinya. Misal di sini 3:1, berarti setiap 3 desibel yang melewati threshold maka akan dikompres menjadi 1 desibel. Misal sinyal audio melewati 6 desibel, berarti dia akan dikompres menjadi 2 desibel. Masih belum ngerti? Oke, saya contohkan mungkin 2,2:1. Berarti setiap sinyal audio yang melewati threshold, melewati 2,2 desibel, akan dikompres menjadi 1 desibel. Gitu. Misal audio ini melewati 4,4 desibel, maka dia akan dikompres menjadi 2 desibel. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang di bawah ini adalah attack time. Nah, attack time itu adalah waktu di mana kompresor ini bekerja setelah melewati threshold. Nah, di sini tertera 0,15 detik. Berarti ketika sinyal audio itu melewati threshold, 0,15 detik kompresor akan bekerja, mengompres. Kemudian ada release time, yaitu adalah rilis kapan kompresor ini dia akan berhenti melakukan kompresi. Nah, setelah melewati threshold, di sini tertera 1,9 detik, maka 1,9 detik kompresor akan berhenti mengompres. Nah, kemudian di sini ada make up gain for 0 decibel after compressing. Nah, di sini adalah ketika kita checklist, maka setelah dikompres gain atau sinyal audionya akan diangkat sampai 0 desibel, 0 desibel ya. Nah, kalau di uncheck berarti nanti maksimal berapa, dia tidak akan di make up gainnya. Oke, sebelum kita kompres, pertama kita cek dulu dia sinyalnya berapa sih. Mulai dari sinyal terendah dulu, karena saya akan ngompres
tentukan thresholdnya dari sinyal terendah. Huda ila yaumiddin. Amma ba'd, kalau Allah Ta'ala Bisa dilihat di ini ya, monitornya ini di playback levelnya. Huda ila yaumiddin. Amma ba'd, kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Oke, di sini antara angka 24 sampai 18, maka saya akan tentukan thresholdnya menjadi 20. Kira-kira aja nggak apa-apa. Kemudian kita klik effect. Lihat dulu background noise-nya berapa sih? Oke. Berfirman kepada Jibril alaihissalam karena mendengar. Oke, di bawah antara angka 30 sampai 24 ya. Effect, kemudian kompresor. Nah, saya tadi set di angka mungkin 20 desibel. Kemudian noise floor-nya adalah saya buat 35 gitu aja. 35, rasionya saya bikin 3 gedein jadi 3:1. Jadi setiap melewati 3 desibel dia akan diturunkan menjadi 1 desibel. Oke, ini sudah nggak perlu diubah. Kemudian langsung klik OK. Oke, maka sinyalnya akan menjadi lebih rata dan stabil. Jadi jaraknya tidak terlalu banyak ya. Jadi jaraknya tidak terlalu banyak antara sinyal yang keras dan sinyal yang rendah. Oke.